طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita menyambung kembali pertemuan kita dari kitab sebelumnya yang berjudul Kaifa Tutskin An-Nahwa karya Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala, yang alhamdulillah telah sempurna kita selesaikan sampai ke pertemuan 93, yang kurang lebih durasi waktunya sekitar 2 tahun kurang lah, karena dimulai eh, Februari 2024. Nah, dan pagi hari ini kita menyambung ke kitab Al-I'rabu At-Tatbiqi li Juz'i Amma Ta'sisun wa Tatbiqun, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Ali An-Namr Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau masih hidup. Beliau salah satu pengajar dan dosen di jamiah atau universitas online yang namanya adalah Sofwah University. Dan beberapa waktu lalu beliau sempat berkunjung ke Indonesia. Nah, nah, kitab ini berisi tentang i'rab yang sifatnya aplikatif, ya, terapan langsung kepada implementasinya langsung kepada eh, contoh-contoh. Nah, di sini beliau membagi dua kitabnya, ada taksis berarti nazori, teori dulu sebelum kita masuk ke praktik. Praktiknya nanti ditatbik, yakni langsung membahas juz amma, ya, juz amma, sebagian surah di juz 30, ya. Nah, yang pendek-pendek, nah, itu di Iran. Ya, insya Allah, ya, di bulan Ramadan lah kita khatamkan buku ini. Nah, ini juga bagian dari ikhtiar kita sebelum Ramadan atau mungkin bahkan pas Ramadan kita sudah mengkaji tatbik yang ada di juz Amma. Ya, jadi kita tadabbur surat di dalam Al-Quran, tadabburnya tadabbur i'rab, langsung membahas nahwi. Tentunya selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang agung ini, nikmat istiqomah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memberikan kemudahan bagi kita agar istiqomah selalu menuntut ilmu, karena banyak sekali, ya, umat Islam, saya katakan umat Islam yang mengaku muslim dan muslimah, mereka berislam namun tak sanggup hatinya istiqomah untuk mempelajari agamanya sendiri secara taksil, ya, lebih banyak mengedepankan rasa bahwasanya dia sudah tahu akan agamanya sehingga mudah berbicara ini dan itu, sedangkan bahasa yang menjadi identitas dari agamanya sendiri tidak dia kenali dan tidak dia ketahui, bahkan tidak dia fahami. Inilah, jangan sampai, ya, kita masuk ke dalam la taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kita malah mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, orang berbicara A, kita berbicara A tanpa mengetahui di balik orang berbicara A itu kenapa. Maka sejatinya seorang muslim yang cerdas itu adalah yang menggunakan akalnya untuk selalu diasah dengan belajar, belajar dan belajar, sehingga dia mengikuti agama Islam ini, agama yang telah Allah turunkan dengan ilmu, dan membentuk keimanan yang mantap dan menetap di dalam hatinya, serta terimplementasikan di dalam kehidupannya. Itu harapan terbesar kita semua dan kaum muslimin pada umumnya.
Selawat, teriring salam, terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muqaddimatun, ini pendahuluan dari beliau, nah, dari penulis. Kita akan baca sedikit, namun tidak semua yang ditampilkan di sini akan saya bacakan atau diterjemahkan. Nah, ya, Muqaddimatun, Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Rabb semesta alam, yakni pemilik seluruh alam. Alam ini lafaz yang mulhaq, ya, lafaz yang mulhaq. Mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Kita pernah mempelajarinya kita pernah mempelajarinya di mana? Di Kaifatutkin An-Nahwa. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Dan salawat serta salam terlimpah selalu kepada al-mab'uth yang diutus sebagai apa? Rahmat lil alamin, bagi seluruh alam, yaitu Sayyidina Muhammadin, yakni Sayyid kita Muhammad, dan terlimpah curah kepada ala alihi, kepada para keluarganya, wa ashabihi, dan juga para para sahabatnya. Nah, ya, kepada para sahabatnya. Al-Ghurri al al-Mayamin. Nah, ya, Al-Ghurri al-Mayamin, yaitu orang-orang yang mulia dan penuh dengan al-Mayamin, keberuntungan. Ya, terjemah kontekstualnya seperti itu. Al-Ghurri al-Mayamin. Nah, orang-orang yang mulia dan penuh dengan apa? Keberuntungan, keberkahan. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, dengan terbaik. Nah, dengan baik ini berarti apa? Bukan hanya mengedepankan klaim-klaim semata, ikut kepada sahabat, tapi tata cara dalam beragama tidak mengikuti mereka. Tata cara dalam beragama di sini maksudnya apa? Belajar bahasa Arab itu, ya, belajar bahasa Arab. Nah, belajar ilmu nahwu. Nah, meskipun berat, intinya adalah proses belajar. Masalah hasil itu bukanlah urusan kita. Intinya kita apa? Belajar, belajar, belajar. Nah, ila yaumiddin. Wa ba'd. Falaqad anzalallahu ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu di domah dia sebagai apa? Fa'il dari anzala. Ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah. Anzala fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Nah, Allah, sungguh Allah telah menurunkan kitabahu, kitabnya, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Ini mukadimahnya bagus. Bagus sekali. Nah, dengan bahasa Arab. Yang dimana bahasa Arab itu adalah asyraful lughat. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mulia. Nah, bahasa yang paling mulia. Siapa yang mengetahui kemuliaan bahasa Arab itu adalah orang yang mendalami. Saya katakan bukan hanya mempelajari, tapi berta'amuk dia di dalam bahasa Arab itu, sehingga dia bisa merasakan, ya, ketenangan hati ketika berdekatan dengan Al-Quran. Objek langsung yang berbahasa Arab yang itu adalah firman Tuhan. Ya, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan wa akmaluha, dan bahasa yang paling sempurna, jelas. Bagi orang-orang yang polyglot, mempelajari banyak bahasa atau mendalami banyak bahasa, bukan hanya mempelajari terus ngomong di Ome TV begitu, enggak begitu. Tapi memang betul-betul dia mendalami gramatika setiap bahasa asing lainnya. Nah, dia nanti bisa mengkomparasikan, membandingkan. Nah, ya, membandingkan antara bahasa yang A dan bahasa yang B, bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, sehingga bisa menarik kesimpulan.
bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna karena sudah tercatat, ya, tercatat bahwasanya kosakata yang paling banyak itu ada pada bahasa Arab. Rusia kalah, Cina kalah, Perancis kalah, Inggris pun apalagi kalah, ya. Nah, banyak kekurangan di antara mereka. Ya, banyak kekurangan di antara mereka. Nah, tapi bahasa Arab hanya ada kelebihan. Kekurangannya apa? Bukan di bahasanya, tetapi di orang-orang yang malas. Saya katakan orang-orang yang malas, bukan orang-orang yang rajin. Orang-orang yang rajin, insya Allah tidak kekurangan dia. Ya, wa abaqaha. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang insya Allah paling langgeng. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran, ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa kitab suci, bahasa yang menjadi firman Tuhan, identitas, ya, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini lihat baik-baik titiknya di sini, poinnya. Anzalallahu taala kitabahu bil lughatil arabiyyah. Gimana caranya ingin kembali kepada Al-Quran, ingin kembali kepada As-Sunnah, sedangkan dia tidak paham apa yang dikatakan oleh Robnya, apa yang dikatakan oleh Nabi dan Rasulnya, gitu. Ini suatu kedustaan yang paling nyata di zaman ini dan terus bergulir kalau orang-orang seperti itu selalu mengedepankan klaim-klaim yang demikian, namun hatinya tidak pernah berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, kajian seminggu sekali langsung menjadi atau mengklaim dirinya sebagai mufti. Nah, ya, menjelaskan halal haram yang demikian, demikian, demikian. Nah, ternyata yang menjadi identitas dari agama sendiri dia tidak ketahui. Ya, seperti orang mau masuk rumah, pintunya dihancurin, ya, atau lompat langsung dari loteng. Nah, kayak pencuri dia, hanya membawa keburukan saja. Bagi apa? Bagi rumahnya, pintunya dihancurin, gitu ya. Sama, ya. Orang yang berbicara tentang Islam namun tidak mempelajari bahasa Arab, dia sejatinya adalah perusak agama Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala nazala bihi ruhul amin. Nah, ar-ruhul amin ini siapa? Jibril, ya, turun dengan membawa itu kalamullah ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau itu menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin. Nah, yang dibawa oleh Jibril itu dengan lisan, dengan bahasa Arab. Mubin, langsung ada naatnya. Ya, langsung ada sifatnya. Mubin, jelas. Nah, jadi bukan main-main bahasa yang melekat pada kalamullah ini. Ya. Al-Imam At-Tufi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan. Nah, ini pentingnya kita juga. Ya, walaupun bisa bahasa Arab, tahu arti dari ayat Al-Quranul Karim, kalau kita mau selamat pemahaman kita, kita lihat bagaimana penjelasan dan tafsir para para ulama ini di catatannya. Ya, nah, kata beliau apa? Al-muradu bil lisani huna al-lughah. Yang dimaksud dengan lisan adalah lughah, yakni bahasa. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan." Nah, ini Allah jelaskan. Allah pertegas bahkan di sini. Sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Qur'an, hu-nya kembali kepada Al-Qur'an. Nah, ya, menurunkannya yaitu Al-Qur'an, Qur'anan Arabian yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, kata Allah nih, agar kalian berakal, mengerti, memahami. Nah, gitu. Jadi gimana caranya orang paham bahasa, orang paham Al-Quran, paham Sunnah, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya, Allah sendiri yang udah katakan la'alakum ta'qilun, gitu. Bahkan biar kamu itu paham agama Islam, gitu. Jadi gimana taunya orang itu paham agama Islam? Ya kalau dia belajar bahasa bahasa Arab. Nah, ya. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu tabaraka wa taala di dalam kitab beliau Al-Muwaffaqat, ya, kemahiran bahasa Arab seseorang itu menentukan level dia di dalam apa? Memahami agama Islam, di dalam memahami syariat Islam.
Kalau misalkan level bahasa Arabnya pemula, berarti pemula pula pemahaman dia terhadap syariat Islam. Nah, ini secara keumumannya, apa? Secara keumumannya. Nah, qala Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wa dzalika li anna al-arabiyyata dan demikian itu karena bahasa Arab itu afsahul lughat. Nah, ini beliau menjelaskan firman Allah SWT berikut ini ya. Oke. Yang di surah Yusuf ayat 2. Afsahul lughat, bahasa yang paling fasih, wa abyanuha dan paling jelas. Ini semuanya sudah terbukti dan yang membuktikan cendekiawan, para linguis, para ahli bahasa dari orang Arab itu sendiri. Bahkan juga dibuktikan oleh orang-orang orientalis yang ada di Eropa sana, baik yang ada di Eropa Barat, Eropa Timur, nah atau di Amerika, ya, yang notabene-nya mereka semua bukanlah Muslim dalam artian yakni kafir, nah, tapi memiliki kecenderungan terhadap bahasa, ya kajilah bahasa Arab ini. Nah, kemudian kesimpulannya adalah penelitian-penelitian yang ilmiah. Itu jelas terlihat bahwa bahasa Arab mengungguli bahasa-bahasa selainnya. Abyanuha yang paling jelas. Wausa'uha dan juga paling luas. Apa paling luas? Ya, mufradat kosakata. Bahkan satu kosakata aja ya bisa memiliki beberapa makna. Luar biasa. Wa aktsaruha ya ta'diyatan lil ma'ani. Nah, ini benar. Paling banyak nih ya allati taqumu bin nufus ya yang mana hal tersebut ya tegak ya di jiwa. Falihada anzala asyrafal kutubi dan oleh sebab inilah ia menurunkan asyrafal kutubi bi asyrafil lughati ala asyrafir rusuli bi safarati asyrafil malaika. Ah, menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia dan dibawa oleh malaikat yang paling mulia wa kana dzalika fi asyrafi baqail ardi dan kemudian ya hal tersebut pun naam turun di mana di tempat yang paling mulia di bumi ini ya Allah Subhanahu wa taala memulai ya penurunan Al-Quran pun itu fi asyrafi syuhuris sanah di bulan yang paling mulia dalam setahun wa huwa Ramadan dan bulan tersebut adalah bulan Ramadan yang kurang dari 3 bulan kita akan yang insya Allah tentunya bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan dan panjangkan usia kita untuk mengisi dengan ketaatan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Fakamula min kullil wujuh. Maka sempurnalah ya dari segala sisinya. Ini bagus banget. Ini bagus sekali. Fal inayatu biha dan memperhatikan bahasa Arab inayatun bi kitabillahi ta'ala. Itu memperhatikan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini beliau luar biasa ini. Ya, ini kesimpulan dari beliau dari dalil Al-Quranul Karim, penjelasan ulama dari mulai Al-Imam At-Tufi dan juga Al-Imam Ibnu Katsir, beliau berikan kesimpulan luar biasa. Ya, memperhatikan bahasa Arab itu sama dengan memperhatikan Al-Quranul Karim. Ya, jadi orang yang berkata di lisannya, dekat dengan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran hanya dengan menghafalkannya saja, belumlah cukup kalau dia tidak apa, memperhatikan bahasa Arab. Gitu. Makanya khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu itu jangan dipersempit maknanya adalah untuk orang-orang yang belajar tajwid, atau untuk orang-orang yang menghafal Al-Qur'an tanpa harus mempelajari tajwidnya atau tidak mempelajari tajwidnya atau belum mempelajari tajwidnya kan ada ya pondok-pondok pesantren fokusnya menghafal seperti itu ya. Itu belumlah cukup ya atau jangan dipersempit maknanya hanya itu saja.
termasuk orang yang mempelajari bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami itu Al-Quran, itu juga sama. Dia masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baiknya manusia. Ya, karena itu bagian dari mempelajari Al-Quran. Jadi banyak sekali ulumul Quran itu banyak dan semua kaitannya dengan satu, kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, tajwid pun juga berkaitan dengan bahasa Arab. Tajwid itu juga berkaitan dengan bahasa Arab. Rasmul Quran terkait ilmu kepenulisan Al-Quran itu juga kaitan dengan bahasa Arab. Yang lebih tinggi dari ilmu bacaan Quran itu ada kiroat. Ya, manzumahnya adalah manzumah syatibiyah. Kalau di Nahwu itu alfiyah. Ya, nah kalau di ilmu mustalah hadis ada al-Iraqi. Nah, manzumah alfiyah al-Iraqi. Nah, dan banyak lagi. Ya, nah, nah itu semua kaitannya dengan apa? Dengan bahasa Arab. Wa dirasatuha dan mempelajari bahasa Arab itu tu'inu bi taufikillah insyaallah ya tentunya dengan taufik dari Allah itu membantu ala fahmi kitabihi untuk memahami Al-Qur'anul Karim wa sunnati rasulih dan sunnah rasulnya. Nah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Al-lughatul Arabiyyah minad din. Bahasa Arab itu bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajibun. Nah, ini hukum mempelajari bahasa Arab oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, belajar bahasa Arab itu wajib. Apa dasar wajibnya mempelajari bahasa Arab menurut Ibnu Taimiyah? Beliau menukil ya kaidah fikih. Nah, ya. Fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun karena sesungguhnya memahami Alkitab, Al-Quran wa Sunnah itu wajib. Nah, ini kaidahnya. Ah. Wa ma la yatimul wajib dan sesuatu yang wajib itu tidaklah sempurna. Ya, illa bihi kecuali dengannya, maka yang menjadi wasilah itu menjadi wajib pula untuk dipelajari. Bahasa Arab dia kan adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini wajib. Maka wajib pula mempelajari apa yang menjadi wasilah untuk memahami keduanya, untuk memahami apa Al-Quran was Sunnah. Wala yufhamani kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang, ya, ah, tidak bisa dipahami itu Quran dan Sunnah kecuali dengan memahami bahasa Arab. Nah, loh, ya, yang sering menukil kalam Ibnu Taimiyah. Nah, jangan lupa perkataan Ibnu Taimiyah yang ini wajib belajar bahasa Arab, ya. Ah. Abdul Qahir Al-Jurjani rahimahullah berkata qad ulima annal alfadha mughlaqatun. Nah, bahwasanya lafaz-lafaz itu dia tertutup di atas makna-maknanya dan makna-makna itulah yang harus disingkap hatta yakuna al-i'rab no sampai i'rab itu menjadi apa yang membukanya. I'rab itu salah satu pembahasan dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab yakni ilmu nahwu. Nah, ya. Ini yang menjadi poin fundamental orang yang pelajari nahwu, ya targetnya bisa mengi'rab. Makanya judul buku ini adalah Al-I'rabu At-Tatbiqi. Al-I'rabu At-Tatbiqi. Yaftahuha. Kunci ini, i'rab ini kunci. Untuk apa? Membuka makna-makna. Ya, membuka apa? Lafaz-lafaz yang tertutup atas makna-makna yang tersembunyi. Gitu. Agar kita mendapati, oh maknanya demikian. Gitu. Ya. Wa annal aghrada kaminah. Ya. Tujuan-tujuannya nih juga. Sampai
Si i'rab tersebut menjadi apa? Mustakhrij, yang mengeluarkan. Kan kaminah, ya, tersembunyi, tertutup. Nah, ya. Nah, mustakhrij. Ah, sampai dia itu menjadi apa? Mustakhrij, yang mengeluarkan. Ya, yang mengeluarkan laha haknya kembali kepada Allah. Ya, gitu teman-teman semua ya. Baik, kita lanjut di sini waqassam tu hadzal kitab. Kemudian Syekh Dr. Ali An-Namar hafizahullah tabaraka wa taala mengatakan waqassam tu hadzal kitab, dan saya membagi buku ini ila kismain, kepada dua pembagian. Ada nazariyun, nazari itu adalah teori, tatbiqiyun praktik. Ya, di sini beliau memaparkan asasiat, asas-asas, pondasi-pondasi teori yang berkaitan dengan i'rab, kedudukan kata di dalam kalimat, yang itu konsekuensinya kepada pengetahuan kita suatu kata berubah keadaan akhirnya, begitu ya. Nah, di mana kata beliau la yastaghni anha darisul arabiyah, darisu sama muhibbu. Ayo, ya, orang yang belajar sama yang cinta sama bahasa Arab nih, ya nggak akan pernah puas, nggak akan pernah cukup. Jadi butuh. Nah, yang mana orang yang mempelajari bahasa Arab dan mencintai bahasa Arab itu butuh kepada i'rab atau asasiat i'rab ini. Ya, jadi kalau mau praktik ya kita teori dulu, jangan praktik aja, begitu ya. Tatbiki nuqaddim ya fihi i'raban mufassalan, barulah beliau menampilkan i'rab mufassalan secara terperinci, yang objeknya itu adalah kalamullah. Diambil dari surat-surat yang mayoritas, boleh saya katakan, atau kebanyakan dari kaum muslimin insya Allah tahu suratnya. Minimalnya tahu suratnya. Walaupun kadang ada juga yang nggak hafal. Surat Al-Ikhlas nggak hafal gitu. Ya. Nah, ada juga seminimalnya tahu, pernah dengar gitu ya. Wa juz'u amma, kata beliau, adalah al-juz'u salasuna min kitabillahi azza wa jalla. Juz' amma itu adalah juz 30 ya dari Al-Qur'anul Karim, ya dari Al-Qur'anul Karim. Ada suwarihi, jumlah suratnya itu ada sab'un wa salasuna suratan. Berapa itu totalnya? 37. Ya, min kisaril mufassal nanti ya. Min kisaril mufassal. Jadi ya, terbagi menjadi tiga tuh. Ya, ada kisar al mufassal, nah nanti ada yang tiwal, ya. Nah, nanti kita akan lihat, insya Allah akan saya jelaskan kembali terkait kisar al mufassal. Ketika masuk ke pembahasan tatbiq, kita langsung masuk ke asasiyat, yakni al-qismu an-nazari, bagian teori, asasiyatul i'rab. Wa qad ishtamala al-qismu at-tamhidi ala tis'ati mabahitha. Bagian ini, ya, at-tamhidi itu mencakup atas 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, yang menjadi target kita pagi hari ini. Kalau cukup waktunya, kalau tidak ya sudah, berarti bahasan kita mukaddimah dulu. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah pembagian isim, taksimatul ismi. Kemudian pembahasan ketiga adalah pembagian fiil. Pembahasan yang keempat adalah i'rab dan bina. Kemudian pembahasan yang kelima adalah isim-isim yang dirofa. Kemudian isim-isim yang dinasab. Pembahasan keenam, pembahasan ketujuhnya adalah isim-isim yang dijer. Kemudian pembahasan yang kedelapan adalah tawabi'. Dan pembahasan yang terakhir yang kesembilan adalah i'rab jumlah. Karena jumlah itu nanti kan ada yang punya mahal dan ada pula yang tidak punya
mahal. Nah, itu juga masuk ke dalam pengi'raban. Nah, intinya semua sudah berlalu di Kaifatutkin an-Nahwa. Namun itu semua terus kita ulang-ulang ilmunya. Nah, biar kita nggak bosen kalau ngulang kitab itu lagi atau balik lagi ke kitab itu. Nah, kita coba buka kitab yang baru. Begitupun seterusnya. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Udah. Karena ilmunya itu-itu aja. Gitu. Ilmunya itu-itu saja. Nanti ketika sudah cukup, nah masuk ke kitab yang memang mengembangkan ilmu tersebut, mengembangkan isim, nanti dikaji dari segi makna. Mereka ada kitab tersendiri, ya, Ma'ani An-Nahwi. Nah, itu membahas nahwu dari segi pemaknaan. Namanya Ma'ani An-Nahwi. 4 jilid kitabnya. Al-Mabahathul Awal. Oke, baik. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan yang yata'allafu, tersusun darinya. Ta'riful kalam, awil jumlah, atau jumlah. Al-kalam awil jumlah, definisinya adalah ma tarakkaba min kalimataini au aktsara. Apa yang tersusun dari dua kata, au aktsara, atau lebih. Wa afada ma'nan taman. Dan ketika sudah tersusun yang minimalnya dua kata, dia harus memberikan faidah makna taman secara sempurna. Nggak boleh nggak sempurna. Ya, contohnya al-ilmu nafi'un. Nah, ya. Contoh pertama, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Kemudian istaqim. Nah, istaqim ini kan secara zahir hanya satu kata saja, padahal dia dua kata. Ya, yakni kata lainnya ada di dalam istaqim itu sendiri yang menjadi subjek. Nah, secara takdiri ya, istaqim yang menjadi apa? Subjek. Takdirnya adalah anta. Gitu. Jadi anta istaqim atau istaqim anta, istiqomalah kamu. Dua kata kan tersusun begitu. Aqsamul jumlah pembagian kalimat tanqasimu al jumlatu ila qismaini. Kalimat terbagi kepada dua pembagian. Yang pertama adalah jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun adalah kalimat yang diawali oleh isim sebagaimana dikatakan di sini in budiat bi ismin. Kalau si jumlah tersebut budiat diawali dengan isim. Bisa secara hakikatan, bisa secara hukman. Hukman berarti kan bukan isim tersebut yang betul-betul real ada di awal. Nah, tapi ada huruf. Hakikatan ya betul-betul isim. Ad-dinu azizun. Ad-dinu azizun. Dari mana kita tahu ad-dinu di sini? Karena ada alnya kan. Oke. Kemudian secara hukman, innal adla asasul mulki. Innal adla. Al-adla ini isim, tapi sebelum ada huruf. Nah, ini juga termasuk ke dalam jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, jumlatun fi'liyatun in suddirat bi fi'lin. Nah, kalau dia apa? Diawali dengan fi'il secara hakikoh berarti memang betul-betul fi'il. Ja'a al-haqqu di awal kalimat fi'ilnya. Kemudian secara hukum, nah dia diawali dengan huruf. Ma khoba manis takhoro. Wala nadima manis tasyaro. Ah, ya walimah, dia walillah, dan itu adalah huruf. Gitu. Tapi setelahnya adalah fi'il. Gitu ya. Nah, ajza'ul kalam. Ya, ajza'ul kalam. Yatakawwanu al-kalamu. Kalam itu tersusun atau jumlah itu tersusun, jumlah mufidah maksudnya adalah kalimat sempurna tersusun dari apa? Ajza'in, dari bagian-bagian. Kullu juz'in minha, setiap bagian minha darinya dari kalam atau jumlah yusama kalimatan dinamakan apa? Kalimah. Maka oleh sebab itu, apa itu kalimah? Al-kalimatu hiya al-lafzu al-mufradu. Kalimah adalah lafaz. Lafaz ingat ya, as-saud. Lafaz yang mufrad yang tunggal di mana menunjukkan atas makna. Perhatikan baik-baik, definisinya bagus ya. Lafaz yang tunggal menunjukkan atas makna. Kalau ada lafaz yang ya, kalau ada lafaz yang tunggal tapi tidak menunjukkan kepada makna, ya,
Habis perkara, berarti dia bukanlah kalimah. Nah, contoh yang dia menunjukkan atas makna al-ihsan, lafaz tunggal, lafaz tunggal, ahsan. Nah, kemudian apa? Min. Ini semua kata ahsana. Ini udah mewakili nih al-ihsan, isim ahsana yuhsinu fi'il min partikel. Ya, yakni huruf, huruf ma'ani, huruf yang punya makna. Dan inilah yang dimaksud dengan apa? Penyusun si kalam atau penyusun si jumlah. Tanqosimu al kalimatu ila salah sati aqsamin, al ismu, al fi'lu, ya, kemudian al harfu, ya. Nah, apa itu al ismu? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak terikat dengan waktu. Contoh Muhammad, usfurun, zahratun. Nah, ini semua tiga kata ini diucapkan waktunya mau pagi, siang, sore, bebas karena tidak terikat dengan waktu karena dia adalah isim gitu. Dan langsung maknanya menunjukkan atas dirinya. Apa itu usfur? Ya, melekat makna usul pada dirinya sendiri, tidak pada yang lainnya. Al-fi'lu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waqtu rinat bi ahadil azminah as-salasah. Dan dia dilekat dengan ah, apa? Di diikatkan. Jadi fi'il itu juga sama kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri sama seperti isim di sana, tetapi bedanya dengan isim di sini dia diikat dengan apa? Dengan salah satu waktu yang tiga gitu. Contohnya adalah qara'a yaqra'u iqra. Ya, qara'a fi'il madi, yaqra'u fi'il mudhari', iqra fi'il amr. Yang terakhir ketiga al harfu kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Nah, ini bedanya dari yang sebelumnya, dari isim dan fi'il. Dia sama juga menunjukkan atas makna tapi pada selainnya. Ketika huruf bersama dengan selainnya baru maknanya mulai muncul gitu, ya. Dan huruf di sini dia harus huruf ma'ani, harus huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Huruf itu ada dua, ada ma'ani, ada mabani. Mabani ini huruf jar, afwan, mabani ini adalah huruf hijaiyah. Kalau huruf jar masuk ke huruf ma'ani gitu, ya. Wala taqbalu alamatil asma'i wala alamatil af'ali. Dan si huruf ini, ya, ya, dia adalah kata. Kenapa takbalu? Karena domirnya hiya, ya, hiya kembali kepada kalimatun. Nah, dia adalah huruf atau kata yang tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak pula menerima tanda-tanda fi'il. Contohnya min, an, dan hal. Ini sudah mewakili juga ini tiga pembagian huruf ma'ani. Min terkait kekhususannya dia masuk ke mana? Min khusus masuk ke isim, an khusus masuk ke fi'il, hal mustarok bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Insya Allah untuk tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, kemudian, ya, rincian-rincian setelahnya kita akan bahas, kita akan baca kembali di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iya.